Desa Kuningan bersama Desa Kuningan Desa Cikeleng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohindi, selaku Kepala Desa Cikeleng, Kecamatan Ciatara, Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Angkatan tahun 2017. Jadi sekarang menjabat 5 tahun dalam waktu 5 tahun. Baik. Dulu sebelum saya menjabat di pemerintah desa, saya sebagai pekerja swasta di salah satu perusahaan di bank konvensional. Saya terakhir bekerja 2016 dan masuk di pemerintah desa 2017. Untuk pendidikan bagi kesadaran masyarakat di desa Cikeleng terutama, alhamdulillah dalam waktu sekarang ini mereka, terutama orang tuanya mulai sadar bahwa pentingnya pendidikan untuk anak. Kalau dulu orang tua berpikir anak lulus SD, SMP minimal atau maksimal SMP, mereka berpikir cari modal untuk usaha di kota seperti dagang kayak gitu. Tapi sekarang berjalan perkembangan zaman, mereka mulai sadar, masyarakat mulai sadar bahwa pentingnya pendidikan. Mereka mulai berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting dibutuhkan oleh anak-anaknya. Nah, jadi kalau dulu kan berpikir walaupun sekolah tinggi ujung-ujungnya paling bekerja sebagai pedagang atau yang lainnya, tapi sekarang mereka berpikir bahwa pendidikan itu untuk mencerdaskan anak, bukan tujuan untuk bekerja. Toh kalau berbicara tujuan bekerja itu adalah rezeki itu ada yang menentukan. Jadi intinya sekarang masyarakat itu sudah mulai berpikir bahwasanya orang tua itu yang paling bagus memberikan modal kepada anak adalah modal pendidikan, seperti itu. Jadi alhamdulillah untuk kesadaran masyarakat dalam bidang pendidikan, mungkin kalau kita berbicara step atau rating, sekarang udah meningkat kesadaran dari orang tua. Kalau dulu masyarakat itu kan berpikir gini, begitu anaknya lulus SD ataupun SMP, yang penting judulnya bisa cari duit. Kalau sekarang karena mungkin melihat bahwasanya ada beberapa yang menjadi tolak ukur, ada beberapa keluarga di mana punya anak, terus anak itu disekolahkan sampai jenjang kuliah, begitu lulus mereka bisa menjadi pegawai pemerintah, PNS seperti itu. Jadi menjadi pemicu semangat orang tua untuk memberikan modal pendidikan kepada anak-anaknya. Makanya untuk sekarang terutama di desa Cikeleng, baik itu orang tuanya yang bekerja ataupun yang petani atau misalnya yang kerja bangunan, mereka semangat untuk menyekolahkan anaknya. Bahkan ada sampai petani ataupun cuman pedagang bubur yang didorong seperti itu, anaknya itu dikuliahkan seperti itu. Karena melihat contoh ada beberapa anak orang biasa yang orang tuanya cuman sekedar sebagai petani, begitu setelah kuliah ada yang menjadi PNS seperti itu menjadi suatu pemicu semangat untuk orang tua menguliahkan anaknya seperti itu.
Jadi digarisbawahi bahwa untuk pendidikan di Cikalenk alhamdulillah sampai sekarang yang putus di SMP itu jarang, minimal itu SMK. Sekarang kan SMA dengan SMK lebih populer SMK karena orang tua berpikir begitu lulus SMK punya skill dan bisa langsung bekerja minimal di pabrik seperti itu. Jadi minimal sekarang menyekolahkan anak-anak itu sampai ke jenjang SMK. Tidak seperti dulu, SD SMP masih banyak seperti itu. Kalau untuk ekonomi masyarakat, sumber ekonomi masyarakat itu di sini variatif. Pedagang, terus ada yang pekerja bangunan, ada juga petani. Kalau untuk hitungan presentasi masih lebih banyak petani, Terus yang keduanya itu pedagang. Seperti kita ketahui kalau di daerah Kuningan kan banyaknya pedagang bubur kacang hijau, Indomie, termasuk warga Cikalenk juga banyak yang jualan seperti itu. Sebagiannya ada yang pekerja bangunan. Kebetulan di sini banyak juga pemborong bangunan. Jadi kalau ada orang Cikalenk menjadi pemborong bangunan, otomatis tenaga kerja kan dari desa setempat, dari desa Cikalenk. Terus ada juga yang menjadi pegawai negeri sipil seperti itu. Jadi variatif, tapi yang lebih dominan itu sebagai petani seperti itu. Petaninya di sini kan karena kalau dibilang di Cikalenk sih tada hujan. Jadi khusus untuk di Cikalenk pertanian itu di satu jenis tanaman, yaitu untuk pertaniannya di padi. Kalau ke palawija gitu jarang untuk di Cikalenk. Karena kalau palawija itu kan seperti ubi, terus kacang tanah seperti itu. Cikalenk itu kan ada batas yang sedikit ke wilayah Cirebon, yaitu desa Sedong masih ada sedikit hutan. Jadi kalau kita berbicara palawija, ada kendala hama babi di sini tuh. Makanya mereka menghindari hama babi, makanya fokus di satu jenis tanaman yaitu padi untuk di sini. Seperti itu. Kalau dari pemerintah desa, karena pemerintah desa itu kan melaksanakan kegiatan atas dasar dari sumber anggaran pemerintah pusat. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat di bidang masalah ekonomi, alhamdulillah beberapa tahun ini kita pemerintah desa menurunkan program baik dari provinsi ataupun kementerian, yaitu di permasalahan saluran pertanian, irigasi seperti itu, terus jalan usaha tani kita buat untuk memberikan kemudahan kepada para petani. Pertama di bidang akses, karena akses itu sangat penting ternyata. Akses ke tempat pertanian itu sangat penting. Pertama untuk meningkatkan nilai dari hasil pertanian tersebut. Begitu akses masuk bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, itu dari harga jual hasil pertanian akan lebih meningkat. Makanya kita dari pemerintah desa itu yang lebih diutamakan, satu dari irigasi, yang kedua jalan usaha tani. Seperti itu. Ada juga sebagai bentuk perhatian dari pemerintah desa, juga pemerintah pusat. Kami dari desa itu didampingi oleh petugas penyuluh dari UPTD Pertanian. Jadi begitu nanti dalam perjalanan pertanian ada kendala di dalam proses pelaksanaan, contoh misal ada hama, nanti dari PPL yang langsung turun tangan. Misal dalam bercocok tanam di akar sekarang kurang baik dalam pertumbuhan, mereka langsung koordinasi dengan desa, terus menurunkan atau memberikan arahan untuk tanah di kita ini di periode tanam berikutnya itu jenis jenis tanam dari
padi seperti apa yang harus ditanam, itu mereka selalu mendampingi, Jadi artinya desa dengan petugas PPL selalu memantau para petani dari mulai mereka mengolah tanah sampai panen. Dari mulai mengolah tanah apa kendala, dari mulai perjalanan padi dalam pertumbuhan apa kendala, sampai ke panen apa kendala, kami selalu koordinasi dengan petugas PPL atau penyuluh pertanian seperti itu. Jadi kami sangat respon untuk mendukung atau membantu mereka, karena dalam pertanian itu kan kalau yang terjadi di masyarakat itu kan biasanya kan cuman, kalau bahasa saya ini, petani itu petani turunan. Jadi bercocok tanam mereka mengikuti gaya lama, dalam pemeliharaan mereka mengikuti gaya lama, petani-petani zaman dulu. Tapi begitu masuk pengarahan atau masuk pembinaan dari PPL, mereka lebih memahami, mereka lebih menguasai dalam teknik bercocok tanam seperti itu kalau dari pemerintah desa. Baik, kalau di sisi kesehatan, alhamdulillah untuk Cikeleng itu kesadaran masyarakat untuk hidup sehat itu saya bilang meningkat. Pertama, kita kalau berbicara kesehatan itu kan pertama dari pencegahan. Begitu berbicara pencegahan, otomatis kesehatan dalam lingkungan keluarga, ya, terus lingkungan bertetangga juga untuk sekup desanya secara garis besar. Dalam kesehatan ini, alhamdulillah masyarakat sudah sadar dari mulai membuang sampah segala macam gitu, terus genangan air, mereka udah mulai sadar untuk lebih tertib. Tidak seperti dulu sampah dibuang sembarangan, genangan air di kolah atau di ember depan rumah itu kan menyebabkan bibit penyakit ya. Nah, untuk kesadaran masyarakat berikutnya karena mengenai kesehatan ini, alhamdulillah Cikeleng itu ada Pustu. Pustu itu puskesmas pembantu. Jadi ada di desa Cikeleng. Jadi mereka kalau misalnya ada yang sakit itu, kalau misalnya mereka sakit yang agak berat, mungkin datangnya ke puskes sebelum mereka menuju ke rumah sakit. Tapi kalau cuman sakit biasa kayak hipertensi, kayak asam urat seperti itu, alhamdulillah ada Pustu. Jadi mereka lebih cenderung cari yang dekat berarti di Pustu. Jadi kalau masalah dalam kesehatan sekarang, apalagi mengenai program stunting dari pemerintah, jadi mengenai gizi buruk, semua dari masyarakat, karena desa sendiri ada petugas khusus yaitu posyandu ya, kader posyandu, mereka memantau dari pertumbuhan bayi, balita seperti itu. Untuk kesehatan alhamdulillah dari desa juga memantau melalui kader posyandu. Terus kalau misalnya dari pemerintah misal ada yang sakit parah atau segala macam, kami juga dari desa membantu masyarakat sampai ke rumah sakitnya. Kita bantu dalam proses dari mulai masuk rumah sakit sampai keluar rumah sakit, sampai termasuk pembiayaan yang sekiranya bisa dijangkau atau bisa diproses melalui Jamkesda, jaminan kesehatan daerah. Jadi desa membantu itu terutama untuk masyarakat miskin. Jadi desa dalam hal ini dalam bidang kesehatan ikut memberikan kontribusi juga yang bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Infrastruktur, baik. Alhamdulillah infrastruktur begitu saya masuk di pemerintah desa 2017, karena untuk infrastruktur sekarang di desa itu tidak terlalu sulit karena adanya dana desa seperti itu. Cuman kami ada kendala dari mulai kemarin pandemi. Dari mulai pandemi desa itu tidak bisa membangun infrastruktur karena anggaran untuk infrastruktur itu kan dialokasikan untuk BLT, bantuan langsung tunai, yaitu yang dibagikan ke masyarakat. Di samping BLT juga kita ada penanganan untuk yang terkena COVID, begitu mereka yang terkena COVID terus isoman, yang isoman itu kan kami danai juga. Jadi ada beberapa anggaran dari desa yang harusnya untuk infrastruktur
Nah, jadi tidak bisa dilaksanakan. Kalau untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, alhamdulillah dari sebelum pandemi, terus sekarang sesudah pandemi mulai melandai, kami kembali karena adanya dana desa, jadi tidak terlalu kerepotan. Toh misalnya ada satu kegiatan infrastruktur yang tidak bisa didanai oleh pemerintah desa, kami juga baik pemerintah desa atau masyarakat suka mencari peluang ke pemerintah provinsi ataupun ke kementerian. Ada juga kita langsung ke dinas, ada juga yang melalui pokir. Pokir itu pokok pikiran, di mana infrastruktur itu diturunkan oleh dewan, melalui dewan seperti itu. Kalau turunnya anggaran sih dari dinas, cuman didamping oleh dewan. Karena di sini kita tidak tutup mata juga, banyak kader-kader partai yang aktif, sehingga mereka minta dibantu ke dewan yang mereka pegang oleh kader, terus minta permohonan seperti gang atau jalan-jalan dusun gitu ya. Mereka selalu mencari bantuan melalui Pokir. Alhamdulillah, jadi untuk pembangunan di desa itu ada yang dari dana desa langsung, ada juga yang didanai dari aspirasi partai, ada juga yang kita mencari bantuan dari provinsi di luar dana desa seperti itu, karena kita tahu ada program pemerintah yang tidak masuk ke dana desa. Jadi di luar dana desa, baik kementerian ataupun dari provinsi ataupun dari pemerintah daerah, mereka ada program di mana desa sendiri yang harus mencari program tersebut. Jadi alhamdulillah untuk infrastruktur kita bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan, terkecuali kemarin pas pandemi kita tidak bisa melaksanakan infrastruktur seperti itu. Kalau koperasi nggak ada ya di sini, belum ada. Cuman yang ada di desa itu BUMDes, karena salah satu program kementerian. Sekarang alhamdulillah ada BUMDes, di mana pengelolanya itu oleh masyarakat, terus sebagai penanggung jawab ya dari pemerintah desa seperti itu. BUMDes sumber dana atau sumber permodalan dari dana desa. Dari dana desa, kita desa mengalokasikan untuk permodalan ke BUMDes. Cuman untuk sekarang masih dikelola sendiri, belum bisa mendatangkan pihak ketiga sebagai pengelolaan. Kan banyak juga si BUMDes yang sudah menggandeng pihak ketiga dalam permodalan. Untuk Cikalenk masih sumber dana masih dari APBDes seperti itu. Usahanya apa kalau di BUMDes? Usahanya kita seperti kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok masyarakat, ditambah juga untuk kebutuhan pertanian. Untuk kebutuhan pertanian. Kenapa dipilih jenis usaha tersebut? Karena itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang lebih dominan, seperti yang lebih dominan kebutuhan sehari-hari, terus sama kebutuhan pertanian seperti pupuk, bibit, segala macam kayak gitu. Itu kita persiapkan.